Perkenalkan, nama gue Sadam Azari. Gue dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Angkatan 2019. Nama saya Ardi Masa Putra, saya dari Angkatan 2018. Saya Nur Ramadan, dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, saya Angkatan dari 2018. Karena dari kecil emang hobi futsal sama sepak bola. Cuman sepak bola nggak bisa balance sama organisasi yang lainnya. Jadi gue pilih futsal. Mungkin karena emang dari kecil udah suka sepak bola dari dulu. Cuma kalau dulu sempat SSB, tapi nggak maju lah mungkin. Jadi pindah ke futsal. Futsal jadi banyak tawaran gitu main. Dia kan dulu di SMP futsal, di SMA futsal. Jadi berprestasinya di futsal gitu, banyak juara. Saya memilih futsal karena futsal sudah menjadi bagian dari hidup saya. Karena saya seperti ini juga dari jalannya futsal. Karena sudah banyak prestasi yang sudah saya raih dari futsal dan membuat saya dari SD sampai SMA tidak pernah bayaran untuk biaya pendidikan. Niatnya dari kecil pengen jadi dokter, cuman karena orang tua nggak mampu, jadi gue pindahin cita-cita gue jadi ke kesehatan masyarakat, nanti mau ngambil K3. Itu sih gitu. K3 insya Allah kedepannya ada prospek kerja banyak yang dibutuhin di Indonesia apalagi. Dulu udah sempet nyoba-nyoba negeri tapi di olahraga tapi nggak diterima, jadi mungkin saya dari SMA itu IPA, jadi di kesehatan gitu kan cowoknya jarang atau kebanyakan mayoritas perempuan, jadi mau mencoba di futsalnya gitu dinaikin atau punya dalam diri sendiri tuh pengen futsalnya bagusin gitu kan, jarang gitu kesehatan terkenal dengan futsal atau dengan olahraga yang lain, mungkin beberapa minim gitu, banyak. Kalau di UMJ ini kan mayoritas kan banyak kan pada milihnya mungkin fakultas lain karena kesehatan itu jarang lah cowoknya. Saya memilih Fakultas Kesehatan Masyarakat di UMJ karena satu, Universitas Muhammadiyah Jakarta itu mendukung prestasi non-akademik, dan saya memilih Fakultas Kesehatan Masyarakat karena tujuan saya itu menjadi manusia yang berguna untuk masyarakat sekitarnya. Prestasi terbaik yang pernah dicapai dalam hidup yaitu menjadi pemain di Liga 1 2017. Yang saya rasakan pada saat itu, pertama bangga, yang kedua benar-benar bisa mengenal diri saya lebih baik dan juga menjadi pribadi yang lebih baik dan mandiri. Prestasi terbaik itu pas di SMA mengikuti kejuaraan kayak di kampus gitu, tapi di regional Jakarta juara 1 terus mendapatkan gelar top score dan best player. Gue perwakilan dari SMA 29, mewakilin 29 masuk ke majalah Provok. Di majalah Provok itu semua anak hits di Jabodetabek mungkin ada di situ, pokoknya keren banget sih majalah. Terus disebarin di seluruh Indonesia mungkin. Saya pernah mengalami terpuruk itu saat keluarga, masalah keluarga, orang tua. Jadi bapak saya ya meninggalkan ibu saya pergi. Jadi saya hidup cuma bertiga dengan kakak yang udah menikah, jadi mungkin udah sibuk dengan keluarganya. Jadi saya yang mempunyai misi buat bahagiakan mama saya untuk agar lupa dengan kejadian itu. Iya betul, saya menjadi tulang punggung keluarga karena mama saya juga kan paling cuma kerja gosok gitu. Jadi saya mau kuliah gitu dengan sungguh-sungguh, alhamdulillah mendapat beasiswa juga. Terus dengan futsal ini siapa tahu saya bisa mendapat beasiswa lagi lebih dari fakultas. Yang paling terpuruk sih waktu menurut gue nggak salah, terus gue tiba-tiba dikeluarin sih dari sekolah karena waktu itu angkatan gue ngadain sahur on the road, cuman karena di situ lagi makan sahur, terus gue diserang nggak tahu sama siapa, terus kakak kelas gue ada yang meninggal. Gue sendiri masuk kantor polisi jadi saksi, ditanya polisi, masuk ke sekolah, dikiranya gue jadi ketua acaranya. Ya udah, dari 15 orang yang ketangkep, gue yang dikeluarin salah satunya, nggak satu-satunya mungkin, satu-satunya gue yang dikeluarin.
Ya gue nggak terima aja, itu kan acara nggak ada salahnya loh, sahur on the road. Gue juga di situ nggak nyerang siapapun, cuman gue jadi korban di DO. Tinggal 1 tahun lagi sih, itu harus terburuk dari hidupku. Kejadian yang membuat saya terpuruk tahun lalu, meninggalnya ayah saya, yang dimana ayah saya itu menjadi pelatih pertama saya dalam sepak bola atau futsal, menjadi penyemangat hidup dalam meraih prestasi dan menjadi pemain di Liga 1 itu, dan merasa kehilangan karena memang semangat hidup untuk meraih prestasi di futsal dan sepak bola itu ada di dirinya. Saya melupakan kejadian itu dan mencoba hal-hal baru dan mengingat pesan-pesan beliau ketika waktu itu untuk meraih pendidikan tinggi dengan tidak melupakan sepak bola, dan disitu membuat saya lebih semangat lagi untuk meraih pendidikan lebih tinggi dan diselingi dengan bermain sepak bola atau futsal. Mungkin sosok yang paling penting tuh bokap gue sih. Bokap gue selalu ngomong, ya nasi udah jadi bubur, tapi padi masih banyak, kita masih buat beras lagi. Ya kalau misalnya itu yang udah terjadi, ya kita masih punya banyak jalan ke Roma kok. Yang penting diri kita baik. Urusan itu udah Allah yang ngatur. Karena teman-teman, terus dari mama juga selalu nyemangatin, terus udah nggak apa-apa, maksudnya kuliah aja, fokus pendidikan yang benar, terus semoga ya bisa gitu, karena kan dari biaya kampus ini mahal, jadi kalau cuma buat main-main mending nggak usah. Jadi makanya saya bertekad gitu, waktu itu suruh berhenti, cuma saya bertekad keras untuk tetap kuliah karena saya ingin bagian mama saya, terus alhamdulillah saya juga dapat beasiswa. Alhamdulillah sih mendukung. Kalau kita misalnya ada kegiatan turnamen di luar, tapi pas bentrok dengan jam pelajaran, kita izin tuh, kita selalu dikasih, kita disemangatin, disupport. Menurut gue FKM sangat mendukung program futsal ini karena dari sebelum gue masuk sini, futsal FKM juga udah sering juara. Terus ditambah lagi pas gue masuk, banyak piala juga yang didapatkan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Jadi dosen serta jajarannya mendukung banget sih futsal di FKM ini. Harapan ke depan terhadap FKM yaitu agar lebih mendukung lagi prestasi-prestasi atau bidang-bidang di luar akademik atau non-akademiknya, agar akademik dan non-akademik lebih seimbang, tidak cuma hanya akademik yang ditingkatkan, tapi juga minat dan bakat mahasiswanya pun lebih ditingkatkan kembali. Harapan terdepan sih lebih melihat lagi prestasi-prestasi dari non-akademik seperti olahraga, karena anak FKM ini banyak yang mempunyai prestasi gitu, mempunyai bakat di bidang olahraga, bukan cuma di bidang akademik saja. Jadi diperhatikan lagi yang non-akademik seperti olahraganya agar disupport terus, diberi fasilitas yang lebih baik lagi. Semoga makin banyak cowoknya sih, soalnya kita kekurangan di futsal tuh kurang cowoknya. Jadi kalau mau latihan kurang orang, jadi latihannya sangat keras gitu. Jadi kita emang niat mau juara tuh susah banget, tapi sering sih juara. Nah, semoga mahasiswa barunya itu cowoknya banyak, terus juga agar bisa kita latihannya lebih banyak. Saya berharap untuk lebih siap untuk menghadapi era-era yang akan datang, era-era modern yang akan datang, dan lebih semangat untuk meraih prestasi baik akademik maupun non-akademik di sini, karena FKM UMJ ini mendukung baik dari akademik maupun non-akademik.